Hai guys, jumpa lagi di channel Dede Si Bontot. Pastinya di masa pandemi ini banyak sekali orang yang ter-PHK. Banyak perusahaan yang mencoba bangkit kembali dengan cara merekrut orang baru atau menarik kembali orang yang telah ter-PHK. Banyaknya pengangguran karena ter-PHK tersebut mengakibatkan sulitnya mencari kerja karena persaingan lebih ketat. Namun, tahukah kalian hal yang dapat membuat kalian gagal untuk bergabung di sebuah perusahaan? Yuk simak video ini sampai akhir. Sering merasa sulit untuk mendapatkan pekerjaan? Yang harus kalian ketahui bahwa ada beberapa tahapan kerja yang memiliki tingkat kesulitan yang berbeda. Kenapa demikian? Karena berbedanya cara berpikir kita sehingga kita pun mempunyai tingkat kesulitan yang berbeda juga. Apa saja yang menghambat kita dalam mendapatkan pekerjaan? Yang pertama, mencari lowongan kerja yang sesuai. Hal ini mungkin mudah untuk beberapa orang, yang bahkan mungkin dari mereka tidak mempermasalahkan mau ditempatkan di mana. Namun, mencari lowongan kerja yang sesuai itu ternyata adalah hal yang sulit didapat bagi mereka yang ingin bekerja sesuai dengan ijazah mereka atau sesuai dengan keinginan mereka. Bukan hal yang jarang pula di antara kita mendapatkan informasi lowongan kerja yang ternyata palsu, bahkan ada juga yang penipuan. Maka dari itu, para pencari kerja harus waspada. Tidak semua lowongan kerja yang tersebar atau bahkan diposting oleh beberapa media itu benar. Maka dari itu, kita harus cermat dalam melamar di suatu perusahaan. Karena kita pun tidak bisa menyalahkan media yang menyebarkan postingan tersebut. Karena penipuan biasanya hanya akan terdeteksi saat sudah ada pelamar. Ciri-ciri penipuan diantara lain adanya biaya akomodasi, biaya sewa hotel, atau biaya-biaya lainnya. 2. Lolos administrasi. Bagaimana cara kita untuk bisa lolos di bagian ini? Yaps, tentunya kita harus membuat CV yang menarik HRD. Karena tentunya banyak sekali yang melamar pekerjaan di suatu perusahaan. Apalagi jika perusahaan tersebut tergolong perusahaan yang mumpuni. Jika kalian masih bingung cara membuat CV yang baik, kalian bisa melihat tutorial, linknya ada di deskripsi ya. Tiga, lolos psikotes. Kalau poin yang ini, jelas kita harus mempersiapkannya. Psikotes adalah tentang tes pengetahuan umum dan juga cara berpikir kita. Kita harus mencari referensi buku atau e-book psikotes, atau mengikuti pelatihan online, atau juga bisa mendownload atau membeli aplikasi psikotes. Psikotes ini sebenarnya simple, hanya tentang bagaimana cara kita menangani sebuah masalah. Bahkan ada beberapa dari mereka yang tidak merasa sulit di tes ini. Namun, ada juga dari mereka yang harus belajar hingga bisa merubah pola pikir kita. Kalau kalian tipe yang mana? Sudah siap dengan psikotes atau masih harus belajar lagi? 4. Lolos interview. Tahapan selanjutnya adalah tahapan penentuan, yaitu tahapan interview. Tidak hanya tentang jawaban kita, tapi perilaku kita pun akan dinilai di proses ini. Karena dalam proses ini kita akan ditanya tentang banyak hal secara langsung atau telepon. Bagaimana cara lolos tahapan ini? Tentu kita tidak boleh gugup. Kita harus bisa meyakinkan mereka bahwa kita mampu bekerja di perusahaan tersebut. Dan juga kita harus mempersiapkan jawaban dari beberapa pertanyaan yang simple tapi sangat menjebak. Seperti pertanyaan tentang gaji, pertanyaan tentang alasan kita bekerja di situ, dan masih banyak lagi pertanyaan lainnya yang sangat menjebak. So, dari 4 tahapan tersebut,
mana yang menurut kalian paling sulit untuk kalian lewati. Jika kalian punya pengalaman menarik tentang 4 tahapan di atas, silakan komentar di bawah ini. Mungkin bisa kami carikan solusinya. Jika kalian ingin berbagi atau bertanya lebih lanjut tentang hal lain atau hal yang berkaitan dengan informasi ini, silakan juga komentar di bawah ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa lagi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye.